keburukan lebih utama dari mencari kemanfaatan. Dari sinilah maka lebih utama menghindari berbuat maksiat ketimbang banyak ibadah. Lebih utama, lebih hebat tidak menggawi maksiat ketimbang banyak menggawi kebaikan. Salah satu cara untuk menghindari dari berbuat hal-hal yang tidak baik adalah memiliki keyakinan bahwa kita ini selalu diawasi, selalu dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah dunia Islam, merasa diawasi oleh Allah dikenal dengan sebutan muraqabah, selalu diawasi oleh Allah. Semisal kita memasuki satu toko, yang toko ini tertera di depan pintunya, toko ini dipasangi CCTV. Maling ini berpikir ini kayak masjid kita kan ke CCTV, benar? CCTV ini perwujudan bahwa ada yang lebih mengetahui segala-galanya, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari muraqabah inilah kemudian muncul rasa malu, supan. Di antara sifat malu yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya adalah teladan yang diajarkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sekaligus sahabat. Saban kalian Sayyidina Utsman bin Affan ini hendak mandi, maka pertama yang beliau lakukan adalah mengunci pintu depan rumahnya. Jadi lawang namukang itu dikunci sini. Setelah dikunci, Sayyidina Utsman bin Affan ini masuk ke kamar kecil. Pintu kamar kecil dikunci sendiri. Ada cukup dengan hal tersebut, maka Sayyidina Utsman pun mandi atau buang hajat tetap menggunakan pakaian. Ditanya oleh sahabat Sidin, kenapa biar kayak gitu? Aku ini sumpah kalau tinggal ada orang lain melihati aku, saking sumpahnya. Terlebih lagi aku malu kepada Allah dilihat dalam keadaan terbuka aurat. Ini buah dari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitabnya ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ini kitab Risalatul Mu'awanah, Sidin memberi beberapa tips, beberapa cara agar kita memiliki rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Pertama, meyakini ayat Quran yang berbunyi wa ma yahzubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak satu pun yang luput dari pengetahuan Allah, baik di bumi maupun di langit, termasuk kita. Maka apapun yang kita lakukan, baik dan buruk, ini tidak lepas dari pengetahuan Allah. Yang kedua, apabila diri manusia ini berpikir hendak menggawi nang kada baik, maka ingatkan mudasirin terhadap diri kita bahwa yang ikam lakukan ini diawasi oleh dua orang penjaga, dua orang malaikat. Ayat Quran menyatakan id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Rukun iman kita percaya dengan malaikat. Di antara malaikat itu ada yang namanya raqib, maknanya pengawas. Kayak pian-pian ujian kan ada pengawasnya. Lagi sekolah
Anda meniru lawan kawan, ada pengawas gak jadi. Rokib itu maknanya pengawas, ini posisinya di sebelah kanan. Ini mengawasi gawian-gawian yang baik, dicatatnya. Sebelah kiri ada namanya malaikat atid. Malaikat atid ini maknanya yang selalu hadir, selalu ada. Walaupun ke dalam WC ngambil empatnya. Jadi yang satu pengawas, yang satu selalu ada pulangnya. Yang ketiga, bagaimana supaya manusia ini menghindari perbuatan yang kada baik. Ingat, satu saat selandang-landangnya umur, sepanjang-panjangnya umur, selonglongnya ini pasti mati. Sehingga dengan adanya kesadaran terhadap kematian, kita ini berpikir, maaf juga kita ini berhebat-hebat, misalnya mana menyombong-nyombongkan yang kita miliki. Toh sudah banyak contoh orang yang asalnya jaya tiba-tiba jatuh. Orang yang asalnya gagah berani, orang takutan lawannya, tatoan, pada akhirnya kulitnya keriput. Sepreman-premannya preman, ini pasti menemui yang namanya tumak asal umurnya panjang. Dan bila sudah tumak, selesai dengan itu. Setinggi-tingginya pejabat, RT, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, pada akhirnya dibatasi juga oleh masa jabatan. Ketika selesai sudah masa jabatannya, kurang ada masih lebih-lebihnya. Banyak sudah contoh-contoh yang kayak gini. Berharap lagi sudah tua, kan setro selesai. Megah misalnya harta, misalnya membanggakan harta lain sebagainya. Toh tiba-tiba misalnya selesai dengan musibah. Maka segala apapun yang dilakukan oleh manusia ini akan berakhir dengan kematian dan pasti dipertanggungjawabkan. Maka dengan cara menyadari hal-hal yang kayak ini, timbul kena kesadaran muraqabah. Aku selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting. Penerapannya itu mudah, penerapannya itu nyaman. Umpamanya bila dipikir-pikir, aku ini perkumpulan lawan kakawanan kagak binang kada baik, mending aku ini bagian di rumah sambil ngopi, merokok misalnya. Itu menghindari kemaksiatan. Timbang-timbang aku ini manggawi nang kada baik, lebih baik aku ini guring, maka guringnya itu bernilai wajib. Wajib guringnya ini kenapa? Karena dengan guringnya ini menghindari hal yang kada baik. Mending aku ini ya seadanya. Timbang-timbang aku ini dengan banyak memiliki ini itu menjadikan aku sombong misalnya. Namun segala hal ini harus didukung dengan usaha, supaya kada jadi maling harus berduit, supaya berduit bagawi, maka bagawinya itu wajib untuk menghindari kada berduit. Dengan kada berduit kita berpikir mencundang gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak ini lebih diutamakan dari banyaknya kita beribadah. Sekali lagi, undang-undang dalam ilmu fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ujar bubuhan kaya haji tunai. Makanya itu lebih baik ada garing daripada obat. Lebih baik ada vaksin. Jadi kadang kan manusia ini kebanyakan pola pikirnya. Anak beribadah banyak tapi menghindari maksiatnya nol misalnya. Maka lebih baik menghindari maksiat ketimbang banyak ibadah. Santainya kita hidup sembah yang wajib, nang sunatnya akan cangkal. Tapi kada maksiat ini hebat. Jadi prinsip Islam ini agamanya mudah. Dan di antara kemudahan Islam lebih baik menghindari maksiat
ketimbang banyak-banyak ibadah. Dengan catatan jangan dokomoler, jangan dokomoler ibadah. Aku yang lebih baik ada puasa daripada memakan harta yang haram. Itu bujur, tapi tetap yang kada puasanya salah. Itu salah. Aku yang lebih baik ada sembahyang daripada membutuhkannya sembahyang itu pang nilai pemanggilan menyambagi orang itu benar, tapi kada sembahyangnya pun salah. Nah itu cara berpikir kita. Jadi yang penting hindari maksiat daripada banyak melakukan ibadah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.